dia. Oke, hari ini isi pikiran Putraka yang ke-6 vlog itu kan. 6 ya? Ya, nama vlognya isi pikiran Putra. Isi pikiran Putraka vlog ke-6. Ini di-record loh. Oh, iya. Kan santai. Santai. Oke, apa namanya itu? Hari ini kedatangan Sinta Lestari. Kalau kita bicara guru, pasti orang mikir bahwa mengajar anak, mengajar siswa, habis itu dosen pasti mengajar mahasiswa. Orang yang terdidik atau orang yang biasa sajalah ingin belajar, ingin mengetahui sesuatu. Tapi yang Sinta ajar ini istimewa karena dia luar biasa. Sangat istimewa. Ya, sangat istimewa dan memang perlu penanganan khusus ini. Ya, perlu kesabaran. Perlu kesabaran ini. Ya, Sinta itu salah satu guru di sekolah luar biasa yang ada di Denpasar. Iya. Nggak boleh sebut nama dah. Nggak boleh. Di vlog soalnya. Oh iya. Soalnya sekolahnya nggak bayar iklan di sini. Benar-benar. Jadinya nggak perlu disebut. Oke. Profesi aja ya. Profesi aja. Oke. Padahal sebenarnya kan Sinta guru agama ya, tamatnya. Guru agama. Tapi kok bisa? Tapi sebenarnya cita-citanya bukan guru agama sih. Nggak tahu ya diarahkan ke sana, mungkin disuruh tobat sama Tuhannya. Sebelumnya nggak. Sebelumnya mungkin akhlaknya kurang baik, jadi diarahkan situ. Gitu. Jadinya sekarang udah tobat dikit. Udah tobat dikit. Ya. Apalagi ngajar anak yang istimewa tambah tobat jadinya. Ya, berarti sekarang jadi guru apa dah di situ? Guru agama masih. Di SLB. Iya, guru agama. Oh, tetap guru agama nama istilahnya. Tetap guru mata pelajaran agama. Guru agama. Dari kapan ya? Dari penerimaan CPNS tuh. SK-nya per 2019. 2019. Berarti sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya. Gimana saja yang ngajar di SLB dah? Ya baru ngajar di situ sekitar berapa bulan? 8 bulan udah langsung corona kan? 8 bulan 2019 dari Mei mulai di situ. Ya pertama-tama agak terkejut sih lihatnya anak-anak seperti itu, pengen nangis lihatnya, iya karena pengen nangis. Kok pengen nangis? Gini ya, terharu gitu loh. Anak-anak yang seperti itu, misalnya anak-anak yang tunanetra nggak bisa lihat, tapi mereka tetap masih bisa belajar, masih ada keinginan untuk belajar. Itu anak-anak autis juga ada di situ. Tunagrahita ada. Tunagrahita? Ya, tunagrahita itu kan yang punya IQ di bawah. Oh, IQ-nya dia di bawah? Iya, keterlambatan dalam belajar itu tunagrahita. Ada yang autis juga. Nah, itu yang buat pertama kali agak gimana ya? Terkejut, kasihan gitu. Dan lama-kelamaan ketika dijalani ya tumbuh rasa syukur lah dalam diri. Ya. Gimana kelakuan mereka kalau pas Sinta ngajar tuh? Ini dia. Kalau yang melawan dia? Enggak sih, kalau yang tunanetra biasa aja. kayak siswa normal aja dia. Cuman kekurangannya di situ nggak bisa ngelihat ya, penglihatannya kurang. Tapi IQ-nya bagus ya. Begitu indera pendengarannya mereka sangat tajam, lebih tajam dari kita. Perasaan mereka juga lebih agak sensitif sedikit. Oh, karena memang mereka dengarnya cenderungnya mengutamakan indera pendengarannya. Kalau yang autis ya ada yang tidak bisa diam, ada yang ngomong sendiri, ada yang misalnya suka, tapi mereka pintar-pintar. Ada yang pintar gambar anime, ada yang suka fotografi juga ada. Ada yang suka fotografi? Ada yang suka desain misalnya. Oh ya? Yang autis. Berarti dia lebih cenderung suka pendidikan yang gini loh. Cuman pengasah otak. Satu hal yang dia suka itu aja. Misalnya kita ngajar agama ke kelas, dia pas asik gambar dia nggak akan dengerin kita. Nggak usah bu guru, nggak usah bu guru, saya nggak suka. Nggak suka, saya dia suka gambar. Nggak suka saya. Dia asik gambar. Kalau kita ganggu mungkin dia bisa tantrum atau ngamuk. Oh, ngamuk misalnya? Ada. Basicnya dulu dari sekolah umum mengajar siswa yang yang biasa gitu. Tapi ya dijalani bisa lah dengan sabar aja. Kuncinya sabar. Karena satu kelas karakter siswa itu kan beda-beda. Oh. Nah, nggak semua kayak siswa umum bisa diajari. Itu satu kelas Sinta ngajar sendirian? Iya, sendiri. Oh, nggak tim teaching gitu? Enggak tim teaching. Kalau sekolah biasa perbedaannya kan satu kelas itu kita bisa satu materi kita kasih sama. Sama. Nah, kalau di sekolah luar biasa enggak. Karena ada yang bisa baca, ada yang
belum bisa baca, ada yang nggak bisa nulis sama sekali. Jadi Ada yang nggak bisa nulis sama sekali. ada. Jadi itu kan perlu pendekatan yang berbeda. Terus Sinta ini berarti tingkat SD, SMP apa SMA? Ketiganya, Oh, SD, ketiganya? SMP, SMA. Satu angkatan tuh berapa orang kan? Tergantung berapa pelamar jadi siswa. Rata-rata berapa? 20? 10? Waktu ini ada sih cuma 5 orang kayaknya. 5 orang ya? Ya, tapi yang SMP banyak sekarang. Ada yang 20, yang SD kelas 4 sekarang sekitar 20-an juga. Mereka datang sama keluarganya dia ya? Iya, sama orang tua. Itu orang tua yang peduli sih untuk pendidikan anaknya. Kan banyak yang Oh, ada yang nggak peduli ya? kan ada berkebutuhan khusus, anaknya berkebutuhan Khusus khusus juga. dikucilkan atau tidak dikasih pendidikan yang layak, itu mungkin kurang sosialisasi dari kita lah mungkin, atau dari pemerintah, bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus penting untuk berhak juga untuk mendapatkan pendidikannya. bisa kuliah juga mereka yang tunanetra terutama yang bisa kuliah dan bisa jadi PNS juga. Bisa jadi PNS ya. Banyak kok guru. Tapi kalau yang autis tuh pernah nggak ini yang tamat dari sekolah Sinta di SMA gitu misalnya. Kemudian dia menjadi sesuatu itu setelah tamat tuh ada? Ya, Belum Sinta, sih. belum ya? Yang saya tahu sih belum. Belum ya? Kalau yang kedua, yang saya tahu selama 2 tahun belum sih. Itu yang tunagrahita aja ya, ada yang beberapa sama autis baru daftar kuliah. Baru dapat kuliah? Ya, Kuliah di mana? di IHD. Wih, Ya kan di sana menerima tunagrahita tadi apa? Lupa. yang IQ-nya Rendah. gitu. Tapi dia normal ngomong biasa aja. Normal. Malahan banyak yang dari sekolah normal yang pindah ke situ. Oh kok bisa? Mungkin karena katanya sih dia kena bully. Oh dia kena bully, di Iya. sekolah normal dia kena bully. Kena bully dia. Atau tidak kuat sama pelajarannya, akhirnya dia Depresi ya? depresi, cenderung diem, kekerasan Oh, dalam bahaya. rumah tangga juga. Oh. Orang tuanya mungkin, jadi dia tertekan, nah, jadi diarahkan ke SLB. SMP? Anak-anak yang begitu di situ. Bukannya nanti di SMP dia tambah stres kan? Karena kan nggak semuanya mirip dengan orang yang depresi itu ya. Mereka tambah senang karena kan Masa tambah pelajarannya nggak terlalu Susah. Dibilang nggak terlalu susah, iya. Hmm. Jadi mungkin mereka menemukan jati dirinya di situ. Bisa belajar bebas, berekspresi juga bebas mereka di situ. Oke gitu. Bina diri juga mereka dapatkan di situ. Oh berarti ada yang gitu ya? Ada yang memang dia melalui proses bulian di Iya, sekolah ada. Banyak. umum, Banyak. kemudian belum lagi masalah keluarganya dia itu misalnya Ya, depresi dia, broken home, ya. kemudian sekolah dia di SMP setelah luar biasa, Iya, sungguh sangat luar biasa. memang luar biasa. Kasihan loh. Iya, Buat orang tua yang ada di rumah, sayangilah anak kalian. iya benar. Kasihan loh kadang-kadang ya. Iya, kita kasihan bukan sama anaknya ya, tapi sama orang tuanya, kan harus 24 jam loh mereka sama anak di rumah. Apalagi anak yang punya kelainan emosional. Ya kelainan emosional. Ya, itu yang lebih susah dia. Itu orang tuanya kasihan. Oke. Pengalaman Sinta selama ini jadi guru sana kan yang udah hampir 2 tahun ya. Yang paling unik, menarik lah. Apa sih? Pengalaman yang menarik ya, melihat di balik keterbatasan seorang siswa yang berkebutuhan khusus, mereka memiliki sesuatu yang unik yang bisa dia kembangkan jadi prestasi. Uniknya apa, Mbak? Misalnya ya, mereka bisa nyanyi, bisa main musik dengan keterbatasan mereka yang tunanetra. Ya, sampai dapat juara. Olahraga pun mereka juga bisa. Lalu itu kalau yang tunagrahita ya, dari perilakunya dia, misalnya dulunya yang pemalu, setelah sekolah di situ mulai bisa berkomunikasi dengan teman, sosialnya dia juga. Oh mulai ada komunikasi ya. Sebelumnya emang pendiam sekali ya. Pendiam, malu, sering nangis mungkin gitu di rumahnya. Jadi setelah dia sekolah di situ, perlahan-lahan ada perubahan perilaku dari Lalu pengalaman terburuk kan? pengalaman Atau yang terburuk paling gimana ya? Kurang menyenangkan lah. yang dialami. Ya selama guru selama Sinta jadi dipukul guru. siswa. Dipukul sama murid. Dipukul siswa. Pernah. Dipukul siswa, udah gitu. Dari belakang. Dari Apa belakang. dari depan langsung dipukul? Dari belakang, dari depan juga pernah. Oh berarti lebih dari sekali nih. Oh ya? Pernah seperti itu. Udah itu melihat siswa yang bertengkar. Pernah. Mereka berkelahi itu. Berkelahi ya. Mereka berkelahi. Cowok-cowok nih. Cowok-cowok ya. Berkelahi keras lah mereka gitu. Hmm. Pernah. Dan dilerai juga. Kadang-kadang susah, lama proses
untuk menyadarkan mereka biar nggak berkelahi. Oh, itu megangin dong. Sekian Iya. guru ikut megangin. Iya, makanya harus ada guru yang cowok. untuk Iya. menangin. Yang cewek kan agak lemah dia bisa. Jadi untuk menyadarkan mereka biar Nggak berkelahi nggak lagi. berkelahi, amarahnya biar nggak tantrum lagi, itu perlu proses, bukan seperti anak-anak. Oh, tantrum istilahnya. Iya. Emosionalnya terlalu nggak terkontrol Iya. itu istilahnya tantrum ya. Keren. gitu. Jadi ya sedikitnya sabar. Kita harus tegas juga di situ. Kalau misalnya anak berkebutuhan khusus tuh dikasih terlalu lembek, kita malah Ya, malah dia dominan ya. Ya. Jadi kita pertama melihat anak autis, lihat matanya dia. Oh, lihat matanya dia dulu. Matanya dia dulu, gimana dia. Bila perlu kita pegang. Kalau dia mukul, kita pukul juga. Berarti emang cenderung guru seperti Sinta ini pendekatan emosional ya. Iya. Psikisnya dulu cari ya. Mm. Biar dia tenang dulu dan lain sebagainya, baru kita bisa dekati untuk selanjutnya ngasih pendidikan ilmu pun juga kayak gitu kayaknya. Iya. Kalau di kelas kan Iya. cari dulu senangnya mereka apa itu. Sekolah-sekolah itu haruslah memulai untuk pendidikan inklusif, menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi Walaupun di sekolah umum. Walaupun di sekolah umum. Oh, berarti lumayan ya. Ya, Cuma untuk SMA aja kan? Tingkat sekolah ya, SD, SMP, SMA aja kan? SMP, SMA ya. Sekolah inklusif. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga sebenarnya Ada harus. sih beberapa mahasiswa yang seperti itu. Tapi kan mereka juga Ya. yang penting bisa mengikuti. Bisa mengikuti. Dan ada dukungan dan motivasi. Ya, yang benar sih. bisa. Sama pendekatan tenaga pengajarnya emang harus pas deh. Iya, harus Banyak ada. belajar sih sama guru SLB harus. Karena kan kalian memang Kalau teori guru SLB memang kalah. Kalau teorinya Nah, iya. kesabarannya mungkin, itu ya. dah artinya pendekatan emosional, psikologis, bagaimana harus sabar dengan murid-murid Iya. yang gimana sekarang kadang-kadang ngelihat murid normal tuh kayak kebutuhan khusus juga mereka susah sih tahu. Iya, karena megang gini kali. Ya jajet misalnya dan lain sebagainya, kecanduan dan lain sebagainya tentang input. Pendekatan khusus kadang-kadang niat belajar mereka berkurang. Berkurang, ya. Susah sekali kalau nanya PR, udah bikin tak PR minggu lalu? Belum gitu misalnya. Kebutuhan khusus juga sih. Iya. Kayaknya memang harus banyak belajar sama guru SLB. Keren lah. Iya sih. Lalu Enggak keren sih. Biasa aja. keren. Keren. Adanya sabar tuh jadi guru kayak gitu. Juga dipegangin tangannya untuk nulis itu. Ada Ada. guru-gurunya kita ada gitu. Ada. Kita masih megang satu, siswa yang lain udah mungkin teriak-teriak, dia Teriak-teriak. lari-lari itu sudah biasa. Sinta nggak stres lah, Sinta nggak stres. Kadang-kadang Saya satu gimana ya? ya. Kadang-kadang Ah. iya, cuman harus ditegasin aja. Kita bisa marah ke dia. Misalnya dia mukul, itu katakan sakit. Oh ya pas dia pukul Tidak dia. boleh dan sakit. Jadinya kita juga mereka harus tahu rasanya sakit, jadi kita pukul juga. Itu sakit. Oh, Itu sakit, jadi tidak boleh. iya ya. Berarti kasih dia pengertian bahwa mukul itu sakit. Nanti nggak boleh ya. Mantap kan? Kadang-kadang dikasih tahu sekarang, nanti kan Ngulang lagi ya. ulang lagi. Iya, Harus iya. sabar, ekstra sabar. Ekstra. Mau nanya lagi, ini kan entar lagi tahun ajaran baru ya. Mm-mm. Tahun ajaran baru, habis itu gimana sih caranya supaya ngajak mereka gimana? Anak-anak Daftar. Gimana caranya khusus. daftar ya kebutuhan khusus itu? Ya, Ada batasan umurnya nggak? Misalnya SD dia 7 tahun ya? ya 7 tahun. Kalau yang kebutuhan khusus juga Iya, sama 7 minimal tahun. 7 tahun sama. Maksimal atau minimal? Paling tua berapa diterima? Umur Berapa paling tua? aja boleh sih. Kalau Umur di 9 sekolah, tahun misalnya bisa Bisa. sekolah kelas 1 SD gitu? bisa. Kalau dia belum pernah Mengecap pendidikan mengecap sebelumnya. pendidikan sebelumnya, ya harus SD dulu. Oh iya, ya berarti nggak masalah ya. Andai kata Nggak punya anak yang punya kebutuhan khusus, umurnya 8 tahun, 9 tahun, Masih. bahkan 10 tahun, Masih bisa. itu masih bisa Kan SD. karena sekolah harus menerima. Harus menerima. Nggak ya. boleh menolak. Ah, benar-benar. Ya, karena mereka punya hak untuk belajar di Belajar, sekolah. gitu. Ya. Tapi ini memang untuk khusus sekolah luar biasa. Ya, untuk anak-anak yang Berkebutuhan khusus. namanya Kata- ABK. Khusus anak yang berkebutuhan khusus itu bisa daftar di sekolah luar biasa Sebali. Sebali. Iya. Oh, Sebali ya, tanpa negeri atau swasta, Sebali pokoknya ya. Iya, ada negerinya, ada swasta, tergantung di mana tempat tinggal orang tuanya, biar dekat aja. Artinya bisa ya mereka mendaftarkan walaupun umurnya dia 9 tahun, 10 tahun, Bisa.
silakan didaftarkan karena setiap insan manusia yang ada di Indonesia ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak Ya, ya. tidak terkecuali Kebutuhan khusus. Keren dah. Lalu oke, pendaftarannya gimana dah? Pendaftarannya mungkin ada beberapa sekolah yang online, udah buka pendaftaran online, ada yang langsung sekolah. Ke sekolah daftar gitu. Iya, mengisi formulir pendaftaran, nanti menyertakan surat keterangan dari psikolog atau kalau yang tunanetra dari spesialis mata. Itu harus dilampirkan biar bisa di asesmen dia ketunaannya apa, kebutuhan khusus di mananya. Oh gitu, berarti ada grade-nya, berarti ini parah atau bisa dan ada grade-nya ya. Itu kan jadi acuan dalam nanti guru-guru juga mengajar, membimbing siswanya seperti apa. Oke. Itu bayar? Enggak, gratis. Kalau di sekolah negeri gratis. Sekolah negeri, sekolah luar biasa itu gratis ya? Gratis. Berarti tidak akan dipungut biaya spesial pun ya? Akan. Biaya gedung juga sama, penduduk, enggak boleh. buku, seragam. Kalau seragam mungkin mereka beli sendiri-sendiri. Oh, beli sendiri ya, secara mandiri ya. Seragam olahraga ya dapat dari sekolah. Dapat dari sekolah dan itu free. Bayar. Setelah itu belum tahu sih. Ya, intinya memang free ya, memang intinya free untuk pendaftaran ya. Tidak boleh memungut biaya. Orang tua tidak boleh. Nah, ini untuk orang tua yang ada nonton YouTube ini kan bisa berpikir itu bahwa misalnya ada yang nonton ini punya anak yang punya kebutuhan khusus ya, jangan ragu untuk menyekolahkan itu di lebih baik disekolahkan daripada didiamkan di rumah. Nanti ya kalau kita sebagai orang tua masih bisa membina anak di rumah. Kalau kita sudah tua siapa? Ya. Siapa lagi? Apalagi orang tuanya kerja kan? Iya. Belum tentu kan saudaranya mau ngajak. Benar. Kalau misalnya dia sudah bersekolah, dia sudah bisa membina dirinya sendiri, minimal mandi sendiri, makan sendiri, malah dia bisa memiliki keterampilan. Kalau di SLB kan dikasih keterampilan, keterampilan menjahit, nanti udah gitu keterampilan komputer ada, itu dikembangkan di SLB. Jadi dia punya bekal lah untuk kehidupan dia. Ada keterampilan komputer ya? Ada meronce, membuat apa namanya, pernak-pernik itu. Itu bisa mereka? Bisa, itu yang diajari di situ. Autis, Down syndrome apapun itu? Iya, bisa itu? Itu diajari di situ. Misalnya nggak ada gurunya nih, dia tetap bisa mengulang itu teori. Bisa. Kalau dia sudah sering mendapat pelajaran seperti itu, jadi kebiasaan. Terbiasa. Yang suka meronce ya udah dia. Meronce terus ya. Yang suka gambar ya gambar. Berarti yang penting dia menemukan minat bakatnya dia sendiri. Iya. Keren. Minat bakatnya dia. Jadi kalau di rumah nggak keluar bakatnya dia kayak apa, ya udah berkebutuhan khusus ya udah berkebutuhan khusus. Malah orang-orang kan menjauhi dia, mengucilkan dia. Ya kalau dia sekolah dia tahu lah, oh sukaan saya di sini. Dia bisa untuk bekal kehidupannya dia. Bahkan itu masak juga ada loh. Oh ya? Memasak. Bisa masak ya? Diajari memasak di SLB juga. Mantap. Iya, diajari buat kue. Mereka bisa masak ngidupin kompor. Iya, itu diajari. Itu diajari. Pakai oven bisa dia. Diajari di situ. Keren. Itu yang tingkatan SD, SMP apa siapa? SMP. Yang masak lah. SMP sama SMA ya? lah. SMP sama SMA ya. Keren. Bahkan bukan cuma di SLB aja atau sekolah luar biasa aja, sekolah umum aja mereka harus menerima ya. Iya. Murid yang kebutuhan khusus. Ya, ayo Desi ya. Iya. Ada Desi juga tuh guru SD ya, tapi sekolah formal yang biasa ya. Apa formal? Normal. Sekolah umum. Dan memang menerima murid yang berkebutuhan khusus juga. Jadinya tidak boleh satupun sekolah di Nusantara ini yang menolak. Iya. Ya, betul ya. Menolak. Itu sudah ada peraturannya. Apa tadi, inklusi? Iya, sekolah inklusi. Sekolah inklusi ya namanya. Jadinya memang pendidikan inklusif. Oh, inklusif. Pendidikan inklusif. Jadinya tidak boleh menolak calon peserta didik yang punya kebutuhan khusus. Yang masih bisa dibina di sekolah umum. Selama masih bisa dibina di sekolah umum. Kalau sekedar dia cuma pendiam saja, ada hiperaktif yang masih bisa terkontrol, is okay lah di sekolah umum ya. Iya. Tapi kalau misalnya grade-nya dia sudah perlu ditangani oleh seorang ahli guru SMP seperti Sinta, itu memang harus ke sekolah luar biasa. Ya, biar tidak dibully atau dia merasa minder ya, mungkin belum bisa baca. Kan ada perasaan anak itu, teman saya udah bisa baca, saya belum, pasti minder dari diam tambah pendiam dan nggak mau sekolah, malah tambah parah psikisnya. Kalau di SLB ya diajari nyanyi, mungkin kegembiraannya lebih.
Ada yang dibangun lah di situ. Serius. Keren Sinta. Ya makanya kapan-kapan Profesinya Sinta keren. mampir ke SLB. Ya, Lihat di boleh, situ. boleh, boleh. Nanti pas kita ada acara Keren. lomba juga biasa kita adakan di situ. Keren. Oke, tak rasa itu aja sih, Ta. Makasih ya, makasih banyak ya. Cuma segitu aja yang baru awal soalnya. Ya, tapi kan ke depan pasti kan sampai pensiun kan. Kan PNS juga sana statusnya sampai umur 60 tahun ya. Guru. Iya, guru 60 tahun. 60 Tapi tahun. belum dapat jafung sih. Ya, sama. Ya, lagi-lagi memang guru-guru yang ikhlas, yang super sabar seperti Sinta ini memang harus diperhatikan lagi kesejahteraannya. Ya mudah-mudahan ya. Ya, semoga yang nonton YouTube ini siapa tahu kan ada pemerintahan yang nonton. Ya, pejabat apa gitu. Ya, beginilah nasib guru-guru mungkin segelintir ya. Nggak semua mungkin ya. Sebagian besar mungkin. Bagian besar. Ya, lebih diperhatikan lagi lah bagaimana kesabaran mereka yang tidak perlu diragukan lagi. Iya. Keren. Oke, satu lagi profesi yang sangat menginspiratif, kemudian benar-benar butuh kesabaran dan ekstra cara untuk menterapi seseorang atau mendidik seseorang ya, yang punya kebutuhan khusus ya. Lagi-lagi satu hal adalah semua insan manusia yang ada di bumi Indonesia ini, Nusantara ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, entah dia normal, entah dia memang kebutuhan khusus, ya. Tidak ada orang yang tidak normal. Semua normal. Semua normal. Ada yang memiliki kekurangan. Mereka juga tidak mau punya kekurangan. Iya, mereka ingin lahir sempurna pasti kan, tapi karena memang satu dan lain hal ya mereka seperti itu. Sayangilah mereka. Jangan dikucilkan. Jangan dikucilkan. Kalau di masyarakat tuh mohon jangan dikucilkan. Ya, Bila perlu diarahkan agar sekolah. biar sekolah ya. Mari ajak saudara, anak, ponakan yang punya kebutuhan khusus untuk mengencap pendidikan yang layak supaya hidup mereka layak. Benar. Makasih dah, sukses terus dah. Terima kasih. Inspiratif sekali. Sukses juga Inspiratif. Pak dosen. Ya, semoga sukses. Oke, sampai jumpa di vlog ke-7. Makasih. Iya. Wih, Om Santi nih. Santi. Makasih. Agama ini. Aduh.